dalam rangka ibadah SPP sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pengurus. Pertama-tama kami atas nama pengurus SPP Seksi Pelayan Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga rumah tangga ini, yaitu Bapak Marcos keluarga yang telah mempersiapkan tempat ini buat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan puji syukur kita kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan setiap saat kepada kita, dan sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan. Dan ada dua pengumuman malam ini yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, pada tanggal 15 Mei tahun 2023 nanti itu ada ibadah sesuai jadwal yang direncanakan di tempat Bapak Yansen Panji dengan liturgusnya Bapak Tandian Indra Bella ke tanggal 15 Mei hari Senin depan. Halo, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih karena berkenan Bapak-Bapak bisa hadir dalam kebaktian Bapak-Bapak pada saat ini di tempat kami. Puji syukur atas penyertaan Tuhan, dan kami keluarga juga bisa menyiapkan dan meluangkan waktu untuk beribadah bersama dengan kami. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian, yang mana pada saat ini juga kami mohon dengan Bapak Pendeta nantinya untuk bawakan kami dalam doa syafaat, yaitu tolong didoakan terutama bagi saya dan istri yang sering berdua aja di dalam rumah tangga ini, agar selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan juga dimampukan. Dan kepada anak kami Melissa Octaria dan Henry Lumban Gaul yang pada saat ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita karena mereka menetap di Palangkaraya, dan tolong didoakan agar selalu diberi kekuatan, kesehatan bagi mereka berdua, dan juga dimampukan dalam melaksanakan tugas dan aktivitasnya sebagai PNS dan juga sebagai wiraswastawan bagi suaminya, agar selalu diberkati segala usaha dan pekerjaannya. Dan yang ketiga, kami mohon didoakan juga, yang ini sangat khusus bagi anak kami, terutama bagi anak kami Theophilus Sawang, yang mana rencana akan melaksanakan pernikahannya dengan Ananda Adelina Cecilia, yang akan direncanakan rencana itu bulan Agustus 2023, cuman tanggalnya belum ditentukan, agar segala rencana kami bisa berjalan dengan lancar atas segala penyertaan Tuhan. Mohon didoakan juga kepada orang tua kami atau mertua kami, yang mana pada saat ini dia bersama-sama anaknya atau ipar kami di Kuala Kapuas, agar orang tua kami selalu diberi kekuatan, karena mengingat beliau itu sudah berusia 84 tahun, agar dia diberi kesehatan dan dimampukan dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai orang tua. Dan yang kelima, terutama bagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya dan anak-anak saya yang mana telah memberikan dukungan, kekuatan, dan sehingga saya dimampukan pada saat ini, yaitu pada hari kemarin saya bisa memasuki usia yang ke-62 tahun. Puji syukur atas penyertaan Tuhan, sampai saat ini saya masih diberi kekuatan dan kesehatan.
Dan yang selanjutnya kami mohon didoakan juga terutama bagi rencana dan cita-cita kami selanjutnya ke depan, agar kami bisa melaksanakan tugas kami dan selalu mendapat berkat dalam segala pekerjaan kami, dan dalam segala usaha kami juga selalu mendapat rezeki atas kasih Tuhan. Baiklah, untuk mengawali ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian dengan menyanyi dari NKB yang ada di lembaran itu, nomor 10, ayat 1 dan 2. Nanti untuk ayat yang kedua dimohon Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri untuk yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Untuk dan salam dari Bapak Pendeta dengan mengangkat pujian dari Hidup Jemaat 454. Alkitab yang nanti disampaikan oleh keluarga tuan rumah, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Firman ini adalah kebenaran, hidup dan terang bagi kami. Firman ini juga menjadi penyegaran bagi roh kami. Tuhan, kami ingin mempelajari ajaran firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman. Salam. Terima kasih kepada kita sekalian, yang mana firman Tuhan yang akan saya bacakan pada saat ini merupakan kerinduan bagi kita sekalian untuk mendengar firman. Firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir.
Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah Membacakan nas dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 22. Bapak-bapak, marilah kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Diberikan kesempatan kepada bapak-bapak yang ingin menyampaikan kesaksiannya ataupun hal-hal yang terkait dengan pembacaan Alkitab ini tadi. Dipersilakan bapak-bapak. Halo. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan dan belajar tentang firman Tuhan, kami ajak Bapak dan Ibu di dapur kita bersama-sama berdoa. Sampai saat ini, kami selalu mengucap syukur karena senantiasa pertolongan-Mu tidak pernah diam dalam hidup kami. Tuhan, izinkanlah kami bersama-sama pada malam hari ini merenungkan dan belajar tentang firman-Mu. Berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti maksud dan tujuan dan pikiran Tuhan dalam hidup kami. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan, dan sudah dibacakan oleh keluarga rumah tangga tadi, itu diambil dari Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Dengan perikop Allah menuntun umatnya, Raja Firaun pada saat itu. Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir karena Firaun pada saat itu melihat Tuhan menolong dan membantu bangsa Israel pada saat itu, sehingga memberikan berapa, saya tanya dulu, mungkin tulah yang diberikan kepada bangsa Firaun atau bangsa Mesir pada saat itu. Siapa yang ingat berapa tulah sehingga bangsa Israel ini bisa keluar? Berapa? 10. Saya juga lupa nih, makanya saya tanya dulu. Tulah ini lah, Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari Mesir ke tanah Kanaan ini, kalau kita melihat ceritanya, dekat sekali, dekat. Kalau kita melihat di ceritanya bahwa dari Mesir ke tanah Kanaan, bisa bangsa Israel ini dalam waktu 11 hari bisa sampai tanah Kanaan. Tetapi kalau kita melihat di sini, Allah sendiri memberi bangsa Israel untuk memutar supaya tidak sampai ke tanah Kanaan. Lamanya saya melihat dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam hari depan bangsa itu. Kira-kira tidak beralih ini, kira-kira fase dosis nih. Ada hadir di militer mereka, jadi itu mungkin menguatkan mereka kalau mereka tahu bahwa hadiran Allah ada bersama mereka. Mereka berada dengan mereka. Kalau saya tidak beralih, duduk diam manis, nah seperti itu mungkin istilahnya. Nah jadi orang karaya lo mungkin kamu keme nara sebutan kejadian sehingga ikut selamat itu.
Salam. Aku mengisah biasa perjalanan Ayu Mute menuju Mahat, Uli akan Palangkaraya, lalu tendek ke Huma melek Palangkaraya, dan lalu langsung akan Lewu Pengurunan, daerah Kayan Tengah ya. Nah, mungkin mulai perasaan dan angat pengemete TG Pak, pengemet di Tuhan selalu payak arep terbukti ibu handphone terbukti teh pada saat metode aku beriringan dengan anak Tuhan sekolah mendesalatnya anak Tuhan teh sekolah mulai daerah Jabiren. Nah, jadi pas kebetulan melewati desa Sagakajang kan Jabiren. Jadi awin anak Tuhan tuh bahasa teh kalau udah manyi minggu memotor. Nah, tuket Jabiren kan itu kan sekolah awen Pak, sekolah SMA SMP ini teh. Tahu-tahu TG motor berbaun dan awen tuh hendak tadi ke sekolah kan awennya, cuman awen tuh dia aku mengalah hampir ya, dia aku mengalah belalui, aja dia aku mengerti lah berakwa. Nah iya teh kau sekolah di kau supak kebidana kau. Nah jadi aku pas ulu rami mangkat awen barisan jalan, aku dia tadi Pak, aku belalui. Mungkin di tekong pengingat akan kumat aku elah lagi baju dan aku harus hati kuang bahwa Tuhan selalu menuntun dia, Tuhan selalu mengingatkan dia. Begitu juga saya. Yang berangkat mengambil dari nas yang dibacakan pada malam hari ini bahwa Allah menuntun umatnya. Begitu Pak, kurang lebihnya Pak. Bangkit Pak. Kondisi itu secara final itu memang membuat saya kadang-kadang lupa yang semestinya saya harus menyempatkan waktu untuk berterima kasih bersyukur kepada Allah, tetapi itu malah ternomorduakan. Begitu perjalanan di sana jauh sampai saya melebar ke Kutai Kertanegara Tenggarong Pak, sampai kenal baik akrab dengan putranya Bupati Kutai Kertanegara Rita Widasari, bahkan merupakan rekan kerja bagi kami. Tapi fatalnya Pak, rencana yang sudah kami susun itu begitu hancur di tengah jalan. Itu berkaitan dengan pengadaan rencana lapangan terbang yang rencananya ditaruh di Kutai Pak. Karena penerbangan memang tidak layak Pak di sana. Tetapi saya bersama rekan-rekan di sana sudah lebih dulu Pak, dengan apa yang kita punya mencoba melakukan pembebasan tanah terhadap tanah-tanah milik petani. Begitu masuk banyak yang terbawa rekan-rekan kami, termasuk saya pribadi. Gak bisa-bisa Pak, ternyata gagal Pak. Itu saya baru sadar Pak, oh mungkin begini cara Tuhan menguji saya. Baik, terima kasih. Salam. Melihat dari pembacaan Alkitab yang terambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, saya sendiri secara pribadi melihatnya banyak hal-hal yang memang memerlukan penalahan kita. Salah satu contoh kalau saya lihatkan di sini kan perjalanan kurang lebih 40 tahun. Kenapa Tuhan itu mengarah atau menguji bangsa Israel itu untuk melewati jalan sampai 40 tahun? Padahal kalau kita melihat di sejarahnya itu ada saja jalan yang dekat yang hanya memerlukan waktu
sedikit. Tetapi kenapa Tuhan mengarahkan ke situ? Menjadi bangsa yang siap. Seperti itu. Jadi dengan kurun waktu 40 tahun itu mereka diuji. Dan bahkan kalau kita lihat dari beberapa referensi di yang ini kita lihat kan, dikatakan di padang gurun Israel belum menerima pemenuhan janji. Namun setelah masuk ke tanah Kanaan, mereka mendapatkan pendidikan yang luar biasa dari Allah di jalan yang sulit itu. Nah ini itu saja barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada bapak-bapak yang lain. Tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh penyaksi pertama dan kedua. Kali saya hanya kesaksian saja. Sebenarnya agak apa gitu ya untuk menyaksikan ini, tapi tidak bermaksud apa gitu. Ini menjadi bahan pikiran ke depan, bahan pergumulan kita juga dalam iman. Hal ini barangkali pernah saya ungkapkan beberapa yang lalu terkait dengan pertemanan saya dengan beberapa teman yang akhirnya meluas komunitas mereka, yang akhirnya yang saya lihat akhirnya di komunitas mereka itu justru awalnya mereka hanya mengkritisi, karena memang di dalam itu adalah orang-orang kritis dan memang orang-orang berpendidikan yang memang rata-rata dosen, bahkan banyak yang berdomisili di luar negeri, statusnya dosen, mengajar di tengah, ada yang di mana-mana gitu ya. Dan Musa bisa menyeberang laut bersama dengan orang Israel itu, ya. Bagaimana caranya? Karena memang orang-orang kritis saya kita mereka harus membuktikan bagaimana misalnya laut bisa terbelah selain daripada iman dalam tanda petik, karena mereka tidak percaya iman, karena menurut mereka iman itu tidak bisa dibuktikan. Kemudian ketika bicara Nuh misalnya, seandainya dikumpulkan seluruh air yang ada di muka bumi ini, kutub selatan, kutub utara, kutub cair, bagaimana mungkin ada air bah yang bisa melampaui misalnya gunung setinggi cerita itu kan, seperti menenggelamkan seluruh bumi dan memusnahkan seluruh apa yang hidup dan sebagainya. Saya tidak bapak yang kasih dengan apa yang saya ceritakan ini. Ini adalah fenomena, ini adalah fakta yang ada, yang mulai berkembang di dunia sekarang, dunia modern sekarang ini. Sedemikian rupa hari ini, dewasa ini, negara-negara berlomba. Bahkan Timur Tengah saja kita lihat yang dulu tertutup, yang dulu sangat tertutup karena agama, sekarang sudah membuka diri. Karena melihat ketika mereka memegang agama, mereka tertinggal dari dunia barat yang sudah duluan terbuka dengan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Apa yang dikasih dengan Yesus Kristus, dan ini menjadi semacam bukan pergumulan, bukan pergumulan bahwa kita goyang, bukan seperti itu maksud saya. Jadi ini menjadi tantangan ke depan, dan fenomena itu memang nyata, ada dan meluas. Kiranya Tuhan berkati kita. Terima kasih. Penyaksi ketiga, penyaksi terakhir, saya kira ya Pak ya, saya cukupi aja dulu Pak ya. Nanti pada kesempatan lain mungkin bapak-bapak berkeinginan untuk menyampaikan kesaksiannya. Jadi ibu-ibu kembali ke gue ya. Oh, pakai silikon aja. Ya baik, kita sama-sama berdoa, dan biarlah saat ini kita senantiasa dituntun sama seperti firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Kali kepada dalam Yesus, biarlah hari ini Engkau berkati kami.
Selanjutnya, kapan dan dimanapun kami berada, Bapa Roh Kudus-Mu selalu memberkati kami. Sehingga kami pakai oleh Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, damai sejahtera menyertai kami. Saat ini kembali kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Akal pikir kami terbatas, Bapa. Tapi kami yang percaya Roh Kudus Tuhan selalu berikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, bahkan menjadi pelaku yang melakukan firman-Mu. Dalam kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini mengajak kita melihat ayat 21 dari firman Tuhan kita saat ini. Ayat 21 dari firman Tuhan kita saat ini yang berbunyi demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api dan menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Amin. Nah, melalui nas ini kita diingatkan yang pertama adalah bahwa Tuhan selalu menuntun kita, itu yang pertama. Dan ini yang menjadi keyakinan iman kita. Kita jangan goyah. Kapan dan dimanapun kita berada. Saat ini kita berada di Pulang Pisau. Besok kita berada di Yerusalem, Pak ya. Ya. Besok kita berada di Buntoy. Besok kita berada lagi di mana? Dimanapun kita berada, kita harus yakin loh. Ini keyakinan iman. Supaya kita mendapatkan suatu kekuatan. Kenapa gini? Saya ingin gambarkan dulu dalam kehidupan kita. Apabila kita berbicara mengenai iman, kita harus sama-sama memahami yang pertama adalah antara ranah iman dengan ranah pengetahuan itu memang ada semacam jurang yang memisahkan, tetapi semuanya akan berkaitan. Apabila kita, makanya dikatakan dalam Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan dari ilmu pengetahuan. Ini mengingatkan kita, awal dalam rangka kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, kita harus juga menggunakan benar dari akal pikir, rasio kita, pengetahuan kita itu kita pakai, tetapi iman kita itu yang lebih dulu kita kuatkan. Makanya takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari ilmu pengetahuan. Ini yang ingin diajak bagi kita semua. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ranah apa yang dikatakan dengan dunia nyata. Ilmu pengetahuan, kita akan berhadapan dengan apa yang dikatakan dengan teknologi. Apalagi saat ini di Cina itu bisa ada cloning itu, manusia bisa dibuat. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita memahaminya dalam kehidupan kita? Makanya ada bagian-bagian tertentu yang harus kita pahami bahwa kita belajar. Konteks dari nas kita saat ini adalah tiang api dan tiang awan. Makanya saya mengajak kita di sini, kita masuk ke ranah tiang api dan tiang awan dulu, supaya kita menuntun. Artinya Allah menuntun, tapi ada yang dituntun. Dikatakan oleh penyaksi sebelumnya tadi, Allah yang menuntun kita, tadi ada yang dituntun. Yang dituntun itu siapa? Kita manusia. Pasti Allah akan menuntun kita. Dan dengan demikian, bahwa peristiwa Allah menuntun bangsa Israel dengan tiang api dan tiang awan itu merupakan bagaimana penyertaan Allah diberikan kepada kita manusia, dan supaya kita senantiasa berjalan di jalan Tuhan. Kalau kita pikir secara akal kita saat ini ada sesuatu yang spektakuler dalam kehidupan kita. Adakah tiang api saat ini? Adakah tiang awan saat ini? Makanya ada orang berpikir gini nih, Bapak-bapak, kita percayakan Tuhan itu apabila ada sesuatu yang berbicara mengenai keajaiban, spektakuler, baru kita mengatakan kita hidup saja itu sudah spektakuler, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan ada orang mujizat. Kalau kita berbicara mengenai mukjizat, ada seorang itu yang sakit, tiba-tiba misalnya didoakan, langsung dia sembuh. Kita mengatakan itu spektakuler, mukjizat. Saya mengatakan itu tidak salah. Tapi kita hadir saat ini pun sudah mukjizat itu. Kita bisa bernapas saja itu sudah mukjizat. Makanya ada sesuatu yang mungkin dalam pemikiran kita, sesuatu yang spektakuler seperti Allah menuntun bangsa Israel dengan tiang api dan tiang awan, itu adalah sesuatu gambaran bagaimana Allah menyertai, Allah memberkati bangsanya itu dimanapun mereka berada. Oh, itu spektakuler, itu
mukjizat dalam hidup kita. Jangan kita mengatakan itu tidak mukjizat, itu sesuatu yang kecil dalam hidup kita. Namun Tuhan ambil semua dalam hidup kita, tidak bisa berada. Makanya bersyukur dalam segala hal. Karena ada yang mengatakan gini, kita berbicara sesuatu yang spektakuler, kita berbicara mengenai suatu keajaiban, sesuatu itu adalah yang wah, tidak salah. Saya ingin mengatakan tidak salah. Tetapi sadarilah, Tuhan itu pun berikan kepada kita sesuatu yang kecil, napas hidup kita. Besok kita boleh hadir, kita bangun, kita istirahat malam hari ini tidur. Besok kita bisa bangun, itu adalah suatu mukjizat yang sangat luar biasa. Itulah tuntunan Allah. Makanya pada saat itu kita bersyukur. Nah, pada saat kita sudah bersyukur itu masuk kita dalam aktivitas dunia kita, gunakan ilmu pengetahuan kita, gunakan hikmat kita yang datang daripada Allah. Makanya ketekinan dari Pak Marco ingin mengajak kita diskusi ini, menjadi orang jujur. Bisakah orang Kristen? Tapi menjadi orang bertanggung jawab, bisakah? Bisa. Saya mengatakan menjadi orang bertanggung jawab bisa. Tapi menjadi jujur masih tanda tanya besar. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Baik, Bapak, kita sama-sama berdoa. Kita dukung keluarga Pak Marco. Selamat ulang tahun Pak Marco, yang ke-16 tahun. Yang penting balik kira 26 dia Pak. 61 kan? 62 dari Paruji tau. 61 gua. Yang ke-62 tahun, dia lagi diberkati, keluarga diberkati, dan rencana anak akan melakukan pernikahan pada tahun ini. Jelas selalu diberkati. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Bapa di sorga, saat ini kami datang. Bila Roh Kudus-Mu menerangi mata hati pikiran kami. Kami belajar di mana tuntunan Allah kepada umat bangsa Israel, demikian juga dalam kehidupan kami. Allah selalu menuntun kami karena kami dituntun oleh Allah. Biarlah kami tetap menapaki kaki Allah, jejak Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap melangkah di tengah-tengah dunia ini dengan hikmat yang datang daripada manusia. Bila Roh Kudus Tuhan berikan pengertian bagi kami saat ini. Ada bagian-bagian tertentu yang belum kami mengerti, tapi saat ini kami mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kami, Bapak. Berikan pengertian bagi penyaksi pertama yang telah bisa menyampaikan, kedua yang tiga pun juga hamba-Mu. Roh Kudus mulai yang berikan pengertian bagi kami, sehingga kami tetap khusus bagi keluarga Pak Marco, di mana saat ini saudara terkasih kami Pak Marco hari ini genap berusia yang ke-62 tahun. Dan dengan pertambahan usia ini Bapak, ia semakin diberkati oleh Tuhan, ia semakin berhikmat dalam Tuhan, dan juga dalam kapasitas hidupnya. Ia selaku seorang ayah, ia selaku seorang suami, damai sejahtera boleh menyertai hidupnya Bapak. Dalam kehidupan keluarga, biarlah Tuhan berkati. Walaupun saat ini ia telah purna tugas, tapi ia bisa berkarya. Dia tetap melayani, dia tetap melakukan aktivitas, dan tentunya kesehatan yang Kau berikan dalam hidupnya. Diberkatilah saudara terkasih kami, orang tua terkasih kami Pak Marco saat ini, damai sejahtera boleh menyertai kehidupannya, dan di usianya saat ini iman harapnya kuat dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapak bagi istri terkasih yang juga Kau berkati ibu terkasih dalam rumah tangga ini. Bila damai sejahtera Tuhan juga boleh menyertai pun juga dalam aktivitas kehidupannya saat ini. Iya, boleh melakukan aktivitas kehidupannya, dalam pekerjaannya. Tuhan jaga, Tuhan tuntun selalu. Diberkatilah berterkasih rumah tangga ini pun juga dalam kapasitas hidupnya. Selaku suami juga berdoa Bapak bagi kehidupan anak dan menantu terkasih dalam rumah tangga ini, terkhusus bagi anak terkasih mereka, Merisa Oktaria dan suaminya Henry Lumba. Nah, kehidupan keluarga, pekerjaan yang dilakukan, Tuhan juga berkati keluarga anak terkasih mereka, Mary dan Henry. Biar damai sejahtera boleh menyertai hidupkan mereka, pekerjaan mereka, dan tentunya harapan mereka Bapak. Berkat Tuhan pun Kau berikan dalam hidup dan kehidupan mereka. Terkhusus juga persiapan keluarga rumah tangga ini, keluarga Pak Marco, di mana anak terkasih mereka dia Pilus Sawal dalam rencana pernikahannya dengan Adelina Sicilia bulan Agustus tahun ini.
mengamalkan peneguhan dan pemberkatan nikah. Kami ingin menyerahkan rencana di keluarga ini Bapak. Biar semua rencana boleh berjalan dengan baik, dan kami yang percaya akan terbentuk keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera selalu Tuhan sertai. Dan juga Bapak Kapuas, Tuhan juga sertai, dan juga sanak saudara keluarga besar baik yang berada di Pulau Pisau, Pulau Raya, Pulau Kapuas, dimanapun mereka berada sesuai dengan tugas pekerjaan mereka masing-masing. Lindungi mereka Bapak, sertai mereka sama seperti Bapak menyertai dan memberkati keluarga ini. Terima kasih. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya Bapak-Bapak, saatnya kita untuk melakukan persembahan syukur NKP nomor 133. Untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Pendeta Pianis beserta Pak Eko selaku pemandu lagu. Terima kasih Tuhan atas penyertaannya. Kami kembalikan kepada Pak Ketua, terus mungkin ada yang berdiskusi.
memberikan dukungan kepada kami, sehingga pada saat ini saya merasa semakin kuat dan sehat. Amin. Ya. Terima kasih kepada pendeta yang telah membawakan kita dalam doa. Satu ucapan selamat ulang tahun dari Majelis Jemaat akan kami serahkan kepada Pak Marco yang berulang tahun yang ke-62. Oh, PLK. Sambil tertawa Gus, ayo tegang lah. 284. Wah, 284. Langsung ya 12 Pak. Satu empat empat. Kasih pulang. 144. 263. Aduh, sudah pulang. Habis sudah. Mas Pak Pendeta untuk mencabut. Hadiah Pak Marco. Nah, itu keren itu. Hadiah utama ini ya. Dua 289. Ya, selamat buat Pak Gunung. Ya, terima kasih. Hello berita kuman tentang nihuk telokinan jadinya dia akan nikah iki berkuduk dengan Bapak Pendeta uka atau mimpi kita orang kedua katute menjadi akan karigas tentang kapasitas. Saat ini keluarga Pak Marco dan turut sukacita telah menyediakan berkat berupa makanan minuman bagi kami. Di dalam kuasa Tuhan Yesus, suci kuduskan makanan dan minuman ini berguna bagi tubuh kami, iman pengharapan kami dan kesehatan kami. Bisa berkat-Mu dari dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
kepada Tuhan itu. Yuk. Oke. Bah. Dia sia-sia kan. Tidak sia-sia. Ha. Kowe payah nu kau, sila nom kau. Tahan.